Iya. Oke, halo, Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Gimana? 1 minggu gak ketemu, adakah perubahan yang kamu rasakan? Ada Apa itu? kayak lebih konsisten terus nggak bingung lagi. Oke, gak bingung lagi. Oke, terima kasih ya sudah jujur kembali. Seperti biasa, sesi ini adalah ruang aman untuk kamu bercerita kembali tentang apa yang kamu hadapin selama kita gak bertemu selama 1 minggu ini. Oke. Terus di sesi sebelumnya kita sudah mulai membicarakan tentang minat dan bakat kamu ya. Oke, aku ingin cek dulu nih, setelah sesi itu apakah ada pikiran atau perasaan yang muncul? Ada Apa? kayak yang muncul tuh kayak ada yang negatif, ada yang positif. Kalau yang negatif kayak mereka bakal baca buku aku nggak ya, atau karya aku nggak ya, atau mereka tuh eh itu negatifnya ya. Iya. Kalau positifnya mereka senang mungkin baca karya aku. Paling kayak gitu. Oke, ada negatif dan positifnya. Kalau negatif itu kamu merasa kayak mereka itu bakal baca buku kamu atau tidaknya kayak gitu, dan positifnya mereka itu tadi apa? Senang membaca. Oh, senang baca buku kamu ya kayak gitu. Oke. Kembali lagi mungkin ya kepada kamunya di sini, kamu harus percaya diri untuk membuat orang lain tuh percaya akan karya-karya kamu tuh kayak gimana kayak gitu. Terus harus menarik apa yang mereka sukain tentang kayak apa sih yang booming sekarang ini di kalangan kita, kayak kan kita Gen Z ya sekarang ini. Jadi apa sih yang booming itu di kalangan Gen Z ini kayak gitu. Oke. Terus oke, banyak orang dewasa yang tertekan karena berpikir seharusnya aku tahu fashionku bagaimana kayak gitu ya. Kalau kamu, apa yang paling memberatkan saat memikirkan minat dan bakatmu? Paling berat. Iya. Paling ini tuh benar gak sih passion aku, takutnya pas di awal ini benar gitu passionku, tapi pas di pertengahan atau udah yakin di awal tuh ini passion aku ya, tapi pas di pertengahan tuh kok nggak cocok ya, takutnya kayak gitu Ya, takutnya kamu itu berhenti di tengah jalan mungkin Iya. ya kayak gitu. Jadi kayak benar-benar harus matang memikirkan sesuatu kayak gitu ya, kayak aku tuh bener gak sih di sini, minat aku tuh dan bakat aku tuh di sini kayak gitu. Karena emang sih kayak tadi kembali lagi kepada kitanya, kayak kita tuh harus benar-benar kayak menatap masa depan itu kayak seserius mungkin supaya kitanya juga nanti nggak berhenti di tengah jalan. Banyak lah ya di luar sana yang kayak berhenti di tengah jalan kayak gitu karena mungkin mereka nggak kurang percaya diri, kurang kayak memantapkan si passionnya itu di sana kayak gitu. Oke. Oke, perasaan itu biasanya kamu lawan, kamu hindari, atau kamu pendam? Kadang pendam, kadang dilawan. Kalau dipendam nih, kamu tuh ngerasa gimana? Kayak mungkin ini mah perasaan selewat aja gini, jadi dingin aja, mungkin lagi bosan atau gimana gitu. Jadi diem aja, mungkin lagi di titik jenuh mungkin. Iya. Kalau dilawannya gimana? Kamu tuh udah, kalau dilawannya ya, kamu tuh udah mulai loh, kenapa harus berhenti di sini? Kan dari awal juga kamu yakin bahwa ini tuh passion kamu gitu. Oke, dari tadi yang dipendamnya itu mungkin kamu mulai sedikit untuk membukakan diri kamu untuk lihat passion kamu di sana, dan yang ngelawannya juga itu bagus karena dalam diri kamu juga udah sadar akan passion kamu di sana, dan kamu juga mulai untuk melawan rasa takut itu pelan-pelan, emang karena proses ya, namanya juga kembali lagi ke proses.
dan kepercayaan diri kamu kayak gitu. Oke. Dan saat kamu tadi memendamnya ya, apakah perasaan itu hilang atau justru makin berat? Makin berat sih. Iya, karena dipendam ya. Iya, soalnya jadi nggak karuan aja gitu pikirannya, Iya. jadi kayak ada yang numpuk gitu. Ya, karena gini, karena sesuatu yang dipendam itu gak baik. Nanti kita bisa merusak diri kita. Kayak mungkin ada yang kayak gak bisa nahan dirinya akan masalah. Tapi kembali lagi, setiap orang itu cara menyelesaikan masalahnya beda-beda. Ada yang memendamnya, ada yang langsung menyelesaikannya kayak gitu. Tinggal kitanya aja mau yang mana. Apakah kita mau merusak diri kita atau kita mau menyelesaikannya meskipun sakit kayak gitu. Oke. Di sini dalam ACT kita tidak berusaha untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman. Yang kita latih adalah menerima perasaan itu apa adanya, tanpa melawan, tanpa menyalahkan diri. Oke. Di sini Tete akan menggunakan teknik acceptance. Di sini acceptance itu bukan berarti menyerah. Acceptance adalah berkata kayak aku sedang bingung dan itu manusiawi. Oke, dan yang kedua, aku sedang takut dan aku tetap bisa melangkah. Oke. Di sini Tete akan memberikan latihan ya. Yaitu aku ajak kamu untuk latihan singkat. Kamu kalau kamu nyaman, silakan duduk dengan rileks dulu. Oke, duduk dengan rileks. Dan tarik nafas secara perlahan. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tarik nafas secara perlahan. Oke, 1, 2, 3, 4. Buang. Oke. Sekarang ingatkan kembali perasaan yang sering muncul saat kamu memikirkan minat dan bakat kamu. Tidak perlu dianalisis, cukup dirasakan. Oke, sok silakan. Di sini tanyakan pada diri kamu, di bagian tubuh mana perasaan itu terasa? Berat, sesak, atau hangat? Bagian tubuh mana? Di sini mungkin. Oke, pegang di sana. Oke, di mana perasaan itu di sana? Berat? Berat. Oke, berat ya. Alih-alih mendorong perasaan itu pergi, coba ucapkan dalam hati, pegang dulu itunya. Aku mengizinkan perasaan ini ada. Oke. Aku tidak perlu melawannya. Oke. Tenang, relax. Relax kamunya. Oke. Apa yang kamu rasakan setelah tidak melawan perasaan itu? Masih tetap deh. Masih tetap ya? Ya. Oke. Karena mungkin ya namanya juga proses ya, pasti pelan-pelan kamu juga untuk memulai keluar ya. Tapi kamu nanti bisa mencobanya di rumah dengan cara begitu kayak aku mengizinkan perasaan ini ada, cuman aku tidak perlu melawannya. Jadi kayak biarkan perasaan itu tuh ada, tapi perlahan-lahan dia akan menghilang kayak gitu. Oke? Tapi kan teh tetap gimana ya, kayak berat gitu. Iya, namanya juga kembali lagi tadi namanya juga proses. Karena setiap proses itu kan ada fasenya kita itu di bawah, naik, turun kayak gitu. Tinggal kitanya melawan perasaan itu. Kembali lagi ke diri kamu bisa gak melawan perasaan itu? Kalau kamunya tidak bisa, nantinya kamu akan kembali lagi ke yang sisi satu. Kamu akan seperti itu berulang-ulang. Kamu akan takut kepada teman kamu akan bingung tentang minat dan bakat kamu di bagian mana, tentang kamu gak mau kuliah atau gak kamu di kelasnya susah bergaul dengan teman-teman kamu. Ya itu kembali lagi ke dalam diri kamu. Kamu mau gak keluar dari zona itu kayak gitu? Oke. Seringkali saat kita berhenti melawan, perasaan tidak nyaman justru menjadi lebih bisa ditoleransi. Oke. Di sini
Banyak orang tidak menemukan minat dan bakatnya, bukan karena tidak punya, tetapi karena terlalu sibuk menolak rasa takut, malu, atau ragu. Tadi kan kamu bilang kayak takut ya, takut untuk melawan si perasaan itu. Tapi tadi kamu bilang kamu juga sudah bisa melawan rasa takut itu. Bagus menurut Teteh. Kamu sudah bisa melawan dari zona nyaman itu. Dari sesi 1, sesi 2, dan sesi 3 ini kamu mulai banyak melakukan perubahan positif yang Teteh temuin. Semoga nantinya kamu juga bisa keluar lagi dan lebih positif lagi. Kayak gitu. Oke. Di sini dengan menerimanya bahwa kamu belum tahu semuanya sekarang, kamu boleh bingung, kamu boleh berkembang secara pelan-pelan. Oke, kamu memberi ruang bagi minat dan bakat untuk muncul secara alami. Nanti juga kamu kan tadi mencoba untuk melawan, nanti juga pelan-pelan si minat bakat itu teh pasti muncul secara perlahan. Ditunjukin kan kamu tadi kamu bilang kamu juga suka menulis kayak gitu ya, kayak sesi-sesi sebelumnya. Oke, nanti juga secara perlahan minat bakat kamu itu bakal muncul secara alami kayak gitu. Kayak pelan-pelan. Iya gitu. Oke, kalau kamu menerima kondisi dirimu saat ini, apa hal kecil yang bisa kamu lakukan tanpa tekanan? Hal kecil. Mungkin Apa? kemana? Di sini kalau kamu menerima kondisi nih, kamu teh kan sudah menerima nih diri kamu teh sebagai penulis. Nah, saat ini apa hal kecil yang bisa kamu lakukan tanpa tekanan? Ya gak ada kayak kamu teh gak ada dorongan, kayak gak terlalu pomo lah sama orang-orang, kayak ih orang-orang tuh kayak gini, masa aku gak kayak gini gitu. Jadi alami. Apa? Mungkin main ya. Iya. Jadi banyakin main. Lebih main ke kayak ke tempat sunyi gini, yang alam-alam tapi sendiri gini, jadi sambil nulis sambil gitu. Oh iya, itu lebih bagus karena kan mungkin saya juga melihat ya, saya juga membaca brosur-brosur kayak banyak penulis itu yang menulis di alam kayak gitu biar menemukan referensi yang bagus Iya, kayak gitu. kan tenang, jadi ide-ide tuh muncul kalau lagi sepi, tenang, jadi fokus. Kalau ke kafe kayak gitu tuh menurut Teteh gak terlalu direkomendasikan, tapi kalau menurut Teteh mending ke alam kalau mau menulis kayak gitu, kayak ke air terjun atau gak ke sungai yang kayak kita tuh bisa melihat oke, referensi kita tuh di sini tuh tentang nulisnya kayak novelnya tuh apa ya, romance kayak gitu atau gak penjelajahan apa kayak gitu ya, kayak banyak lah referensinya kayak kalau kita di alam kayak gitu. Oke, dari sesi hari ini apa makna yang kamu dapat tentang diri kamu? Makna mungkin setiap kali ada pikiran negatif mungkin saya bisa melawannya, supaya kan masa udah berjuang gitu dari udah yakin ini minatku, terus ada pikiran negatif langsung udah kan nggak enak lah ya kan kayak udah, gitu. Iya gitu, mungkin saya akan melawannya. Oke, bagus ya. Kamu sudah mulai menemukan jati diri kamu yang sebenarnya tuh bagaimana, kamu minatnya bagaimana kayak gitu. Oke. Kalau kamu boleh memberi satu kalimat penerimaan untuk diri sendiri, kalimat apa? Aku bisa. Oke, bagus. Itu hal yang bagus. Saya memberikan apresiasi buat kamu karena kamu di sini sudah mulai untuk keluar dari saya mendengarkan dari sesi 1, sesi 2, saya terharu mendengar kamu pengen benar-benar kayak pengen menjadi penulis tapi kamu takut orang lain gak baca tulisan kamu, tapi kamu seyakin itu untuk bisa menarik orang-orang membaca kayak gitu. Oke, di sini sebelum kita akhiri sesi ini, aku ingin kamu ingat menemukan minat dan bakat bukan perlombaan. Penerimaan hari ini adalah fondasi untuk pertumbuhan ke depannya. Oke, terima kasih ya karena kamu sudah datang di sesi ketiga ini. Semoga kamu jadi lebih baik lagi ke depannya, jadi lebih positif lagi, jadi lebih berani lagi, dan bisa melawan rasa takut
yang benar-benar kamu tuh gak bisa nih kayak gitu. Oke, sampai sesi berikutnya kamu tidak perlu memaksakan diri mencari jawaban besar, cukup sadari dan terima apapun yang muncul pada diri kamu. Kalau kamu nanti menemukan nih kayak aku takut gagal kayak gitu lagi, coba kamu renungin dulu apa takut gagal itu dan secara perlahan kamu keluar dari zona-zona itu kayak sesi-sesi yang pernah kita laluin sebelumnya kayak gitu. Kayak kamu bisa melakukannya dengan acceptance tadi kayak penerimaan, atau gak suara bebek yang pernah kita lakukan atau gak yang pertama mindfulness dengan penerimaan diri kayak gitu. Renungin saja. Oke. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.